selamat pagi sahabat Kristus. Perkenalkan, saya Sofia BO dari Nagekeo Flores. Saya salah satu member OMK DFJ Fellowship 17. Renungan spesial edisi OMK hari ini, Senin 22 Februari 2021, akan dibawakan oleh Primona Valentina Tarihoran dari Jakarta, yang juga merupakan admin DFJ Fellowship 17. Yuk kita dengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Om dan Tante, serta teman-teman OMK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mona di Daily Fresh Juice edisi OMK. Hari ini kita bersama gereja merayakan pesta tahta Santo Petrus. Maksud dari perayaan ini adalah sebagai bentuk penghormatan gereja terhadap primat yang diberikan oleh Yesus sendiri kepada Santo Petrus, yang kisahnya akan kita renungkan berdasarkan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, semasa sekolah dulu, saya dan teman-teman memiliki sebuah kebiasaan yang mungkin juga dialami oleh teman-teman generasi Y lainnya, yaitu tukar-menukar binder. Setiap kami anak sekolah biasanya memiliki sebuah buku yang berbentuk binder yang akan saling diedarkan ke teman lainnya. Di binder tersebut, kita akan menuliskan biodata diri kita seperti nama, tempat dan tanggal lahir, hobi, makanan dan minuman kesukaan, lagu favorit, serta pesan dan kesan kita terhadap si pemilik binder. Dari binder inilah si pemilik binder dan si penulis mencoba saling mengenal secara personal satu sama lain. Karena binder ini diedarkan ke teman sekelas, ke teman beda kelas, bahkan sampai ke kakak kelas, tak jarang kami pun akhirnya mengetahui bagaimana pendapat orang lain terhadap si pemilik binder tersebut. Namun bagi saya pribadi, dari sekian banyak teman yang mengisi binder saya, tulisan yang paling saya anggap penting adalah tulisan dari sahabat terdekat saya, yang sehari-harinya selalu belajar dan bermain bersama saya. Karena dari tulisan tersebut, saya bisa mengetahui seperti apa saya baginya. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, dikisahkan bahwa Yesus pun ingin mengetahui apa pendapat orang lain terhadapnya.
Yesus memakai istilah anak manusia untuk orang lain dan memakai istilah aku untuk murid-muridnya. Sejenak ketika merefleksikan perikop ini, saya bertanya-tanya, mengapa Yesus harus membedakan istilah ini? Apakah karena pada masa itu, dia hanya dikenal sebagai anak manusia yang menyerukan pertobatan seperti Yohanes Pembaptis, atau sebagai anak manusia yang melakukan mukjizat seperti Nabi Elia, atau sebagai anak manusia yang bernubuat seperti Nabi Yeremia? Lalu ketika saya refleksikan lebih dalam lagi, mungkin mirip dengan pengalaman saya ketika membaca tulisan sahabat terdekat saya di binder tadi. Yesus pun sepertinya hanya ingin mengetahui sejauh mana para murid yang sehari-harinya selalu ada bersamanya itu mengenalnya. Yesus ingin mempersiapkan para muridnya karena waktunya sudah dekat, agar para murid tidak salah melihat Yesus seperti orang-orang. Para murid harus yakin bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena setelah ini, Yesus akan menyampaikan tentang penderitaannya. Jika para murid tidak dipersiapkan dengan baik, maka keadaan bisa kacau. Karena peristiwa penderitaan Yesus itu pastilah menggoncangkan hati mereka. Yesus ingin para murid tetap bertahan dan setia pada iman. Relasi yang istimewa antara Yesus dan para muridnya semakin terasa nyata berkat pengakuan Rasul Petrus. Ketika Yesus melontarkan pertanyaan tersebut, Santo Petruslah yang menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan ini adalah sebuah pernyataan yang berasal dari Allah Bapa di surga yang secara spontan disampaikan oleh Santo Petrus. Santo Petrus beroleh rahmat untuk menyatakan hal tersebut karena Allah Bapa di surga pun melihat kekokohan relasi antara Petrus dan Yesus. Yesus dan Petrus saling mengenal secara personal satu sama lain. Dari pengenalan ini terjalinlah kepercayaan. Ketika Yesus menyatakan akan mendirikan gereja yang tidak akan pernah dikalahkan oleh maut, Ia mempercayakan pula sebuah kuasa untuk memegang kunci kerajaan surga kepada Petrus. Kerajaan surga inilah yang akan menjadi tujuan akhir dari umat gereja tersebut. Sebuah kuasa yang luar biasa. Kita sebagai manusia biasa saja pun pasti tidak akan menitipkan kunci rumah kita kepada orang yang tidak kita kenal dengan baik. Maka kalau saja Santo Petrus tidak memiliki relasi yang akrab dengan Yesus, saya yakin Yesus pun tidak akan memberikannya kuasa sebesar itu. Batu karang yang disebut sebagai pondasi gereja ini melambangkan bahwa gereja yang dibangun oleh Yesus sendiri ini akan selalu kuat dan tidak akan dikalahkan oleh apapun. Debur ombak kejahatan duniawi kita tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Seiring berjalannya waktu, kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada Santo Petrus ini akhirnya menjadi warisan berharga yang diturunkan kepada kita umat Katolik. Kita sebagai umat dari gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri ini patutlah bersyukur. Karena melalui sakramen tobat, kita juga dapat dilepaskan dari jerat dosa. Santo Petrus merupakan manusia biasa yang juga pernah melakukan dosa seperti kita. Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Namun karena pengenalannya kepada Yesus, Yesus tetap mempercayakan sebuah kuasa kepadanya. Yesus tetap memampukan Petrus dari segala kelemahannya sebagai manusia. Yesus sungguh mengenal Petrus. Yesus juga sungguh mengenal saya, mengenal om, tante, teman-teman OMK, dan sahabat Precious lainnya. Karena kita adalah ciptaannya. Lalu, bagaimana dengan kita? Siapakah Yesus bagi kita? Sudah sejauh mana relasi personal kita dengan Yesus? Pengenalan akan Yesus adalah pengenalan yang bersifat personal, bukan sekedar apa kata orang atau sekedar menyaksikan perbuatannya kepada orang lain, tetapi karena kita mengalami sendiri hidup bersamanya. Yesus menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengakuan yang lahir dari pengalaman berelasi dengannya.
maka hendaklah kita menunjukkan siapa Yesus bagi kita melalui tingkah laku kita sehari-hari. Walaupun kita adalah manusia berdosa, Tuhan masih memberi kita kuasa dalam memimpin. Baik itu memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, ataupun memimpin sebuah jabatan di lingkungan pekerjaan, masyarakat, maupun gereja. Hendaknya kita pun tidak menyalahgunakan kuasa ini. Marilah kita menghidupinya seperti pesan Santo Petrus dalam bacaan pertama hari ini, yaitu dengan menjadi teladan baik bagi semua orang. Hendaklah pula kita meneladani Santo Petrus yang senantiasa membangun relasi yang akrab dengan Yesus, agar kita selalu mendapat kekuatan untuk menjalankan peran kita dalam kehidupan kita masing-masing. Terlebih di masa Prapaskah ini, kita juga dapat memupuk relasi istimewa ini melalui doa, derma, pantang, dan puasa. Tak lupa juga kita mendoakan para penerus tahta Petrus saat ini, Sri Paus, para uskup, imam, diakon, dan semua pelayan umat Allah agar semakin dikuatkan dalam karya pelayanannya. Amin. Terima kasih Makmon untuk renungannya hari ini. Sahabat Precious, mari kita membangun relasi yang personal dengan Yesus, agar kita bisa memahami siapa Yesus dalam hidup kita. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp OMK DFJ, silahkan DM ke Instagram @salamprecious. Sampai jumpa lagi di renungan edisi spesial OMK selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat dan tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Salam Precious.